Halo Great Minders, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Bercakap bersama kali ini juga muncul dalam versi video interview, tidak hanya dalam bentuk tulisan saja. Dan teman ngobrol kita kali ini adalah seorang seniman perempuan dan juga seorang aktivis. Konteksnya adalah kita hari ini akan ngomongin mengenai isu kekerasan seksual. Nah, RUU penghapusan kekerasan seksual ini sempat masuk kemarin dalam prolegnas prioritas, terus di pertengahan tahun 2020 kemarin, itu tiba-tiba twing keluar gitu aja dari prolegnas prioritas. Nah, kemudian ada salah satu orang yang memberikan reaksi yang cukup kuat, yaitu teman saya yang satu ini, si seniman perempuan dan aktivis ini. Makanya hari ini saya pengen bahas mengenai hal ini, karena memang RUU PKS ini sangat penting untuk dibahas dan digolkan untuk melindungi orang-orang dari kekerasan seksual, apakah itu perempuan, anak-anak, laki-laki, dan perempuan. So, let's get to it. Halo Hana, apa kabar? Hai, Alhamdulillah baik. How are you? I'm good, thank you. It's so lovely to see you, Hana Al-Rashid. You too. Gini, kan kemarin waktu Ya. RUU PKS itu keluar tiba-tiba dari prolegnas prioritas. Mm-mm. Aku sempat lihat sosial mediamu dan kamu tuh bereaksi cukup keras tentang hal ini. Nah, ketika Mm. kamu tahu tentang itu, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasakan saat itu? Um, Marah, kayaknya initial reactionnya, cuman memang kecewa banget sih. Itu kayak gue ngerasa itu kayak benar-benar kayak tamparan gitu. Karena I think yang memancing emosi sekuat itu dari tidak hanya gue tapi banyak sekali orang adalah alasannya terlalu sulit untuk dibahas. Kayaknya itu tuh yang benar-benar men-trigger kami karena it's an insult bahwa ini adalah isu yang terlalu sulit untuk dibahas, makanya ya udah let's kayak your sound effect, twing out aja gitu. Dan what was going through my head adalah setiap korban kekerasan yang pernah message gue directly dan cerita tentang their case, tentang stigma yang mereka mengalami menjadi korban kekerasan, tentang tidak adanya pemulihan, tidak ada support apapun, tidak ada jalur hukum yang mereka bisa lewatin untuk dapat keadilan dan pemulihan. Dan in my head, I was just thinking about all of those people dan betapa kecewa mereka juga pasti. Karena kemarin tuh it was like ya udah pemerintah nggak peduli sama korban, nggak peduli sama isu ini, dan dengan begitu gampang bisa dikeluarkan dan dibilang dengan sulit untuk dibahas. Maksudnya Kayaknya sulit untuk dibahas itu apa sih, Han? Emang gue juga sulit? nggak tahu. I think gini, intinya gini kan, the whole point is untuk dibahas. Untuk dibahas, kalaupun kan pastinya ada yang pro dan kontra, dan menurut gue itu RUU PKS ini udah cukup dipolitisasi sama banyak sekali pihak lah gitu, sampai benar-benar it's really like it's an issue that is so pro kontra, it's quite controversial when it shouldn't be, karena gue yakin dari setiap pihak mau lo pro atau enggak pasti lo setuju bahwa kekerasan itu harus dihentikan dan kekerasan itu tidak baik. Tinggal dibahas sampai semua pihak nemu jalan yang tengah, ya nggak sih gitu. Dan sayangnya itu yang tidak terjadi kemarin, pembahasannya nggak terjadi gitu. Kenapa RUU PKS ini penting dibahas dan digolkan oleh anggota parlemen? Dampaknya itu apa ketika ini udah jadi undang-undang di Indonesia? Pertama, penting banget untuk dibahas karena 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan. Itu adalah angka yang terlalu tinggi. Karena kasusnya makin meningkat, terutama di era pandemi COVID ini. Kasus kekerasan meningkat karena dengan lockdown, dengan semua orang tertekan, dengan economic situation, social situation dari pandemik ini, memang domestic abuse cases have gone up. Makin banyak orang berada di ranah online sekarang, di mana kekerasan berbasis gender online juga meningkat drastis. Jadi, it's happening more and more, makin banyak orang mengalaminya, atau setidaknya makin banyak orang menyuarakan bahwa mereka mengalami ini. So that's the reason that it's penting untuk dibahas, karena it affects 1 in 3 women gitu. Kenapa harus digolkan? Tidak hanya karena itu, tapi karena selama ini undang-undang yang ada sekarang kurang lengkap. Jadi
I think one of the most heartbreaking things dari perjalanan saya dalam menyuarakan isu ini adalah ketika ada perempuan yang datang ke saya dengan their own case, udah berani banget cerita, udah berani banget speak up soal ini, setidaknya secara personal ke gue, udah berani speak up, udah berani mau nih membawa kasus mereka ke pihak yang berwenang. Udah berani tuh untuk melakukan itu karena there's so much stigma tied to this issue. Setelah itu, setelah diproses semuanya, malah kasusnya nggak bisa diapa-apain karena dari pihak berwenang tidak tahu mau pakai pasal apa. Oh, Jadi, wow. yes, and it's happened too many times. Nggak tahu mau pakai pasal apa. Udah visum, udah ini, pelakunya udah ngaku kepada orang, ada saksi, tetap nggak tahu bisa pakai pasal apa. Isn't that heartbreaking? Can you imagine having the bravery to go through all of that and having been through this kejahatan yang luar biasa untuk ujung-ujungnya seperti itu? Kenapa harus digolkan? Supaya nggak bingung lagi mau pakai pasal apa. Pasalnya udah sangat jelas sekarang dari RUU PKS. Nah ini kan kita bicara kekerasan seksual. Orang Indonesia tuh pelan-pelan udah mulai aware lah sedikit-sedikit. Oh, yang ini tuh dikategorikan kekerasan seksual. Maksudnya kan orang kadang-kadang kalau misalnya ngomong kekerasan seksual tuh cuma mikirnya langsung jump into rape gitu ya, pemerkosaan. Yeah. Sebetulnya yang dikategorikan kekerasan seksual itu yang lo tahu Han, mungkin lo juga pasti sudah ngeliat kan RUU PKS-nya gitu. Itu apa aja sih? Jadi sebenarnya pertama mungkin sebelum I go into the definisi dari si RUU PKS sekarang, mungkin harus diperjelas bahwa banyak orang kayaknya memang nggak paham bahwa apa yang terjadi kepada mereka atau apa yang mereka lakukan kepada orang lain adalah kekerasan seksual kan. And I think, like you said, rata-rata orang paham tuh kalau dalam kasus yang paling obviousnya seperti pemerkosaan mereka paham. Tapi mereka nggak paham hal-hal lain yang mereka lakukan secara sehari-hari in their lives yang bisa berkontribusi and menjadi kekerasan seksual. Kalau kita ngomongin soal, kan suka ada grafis online tuh kayak pyramid of rape. Kayak bentuknya piramid di mana di level paling bawah dan paling banyak terjadi itu pelecehan verbal, pelecehan seksual verbal. Jadi hal-hal seperti sweet-sweetan atau yang disebut catcalling, yang apa, atau kayak catcalling tuh kayak mbak gitu ya? Iya, woi cantik, woi neng, ya hal-hal yang kayak gitu. Your eyes say it all, my love. Exactly. Jadi kan hal-hal kayak gitu. Terus lelucon yang seksis, jokes yang misoginis, yang merendahkan perempuan segala macam. Orang nggak paham bahwa untuk dengan melakukan itu aja kita melumrahkan dan udah menormalisasi bahwa it's okay to do this. It's okay to speak to women like this. It's okay to talk about their bodies like this. It's okay to approach them in this way yang disrespectful. Dari situ, kalau itu sudah dilumrahkan dan sudah dinormalisasi, automatically orang akan push their luck. Mereka akan coba ke level berikutnya, sentuhan fisik, kekerasan fisik, colekan, usapan, apa ini segala macam, ciuman. Lagi-lagi, kalau itu juga dinormalisasi, it will go higher and higher sampai memang yang paling parahnya pemerkosaan dan akhirnya femicide gitu. Jadi we have to understand that ini memang adalah isu yang directly tentang sebuah kejahatan yang terjadi, tapi kita juga harus paham bahwa ada berbagai hal yang kita lumrahkan atau telah menormalisasi di dalam masyarakat kita yang berkontribusi dan ujungnya bisa berdampak ke arah situ. So, I have di depan saya ada contekan naskah akademik soal penghapusan kekerasan seksual, soal RUU PKS ini. Saya sempat dikasih, jadi biar saya kasih definisi yang sudah diatur dalam, definisi kekerasan seksual yang sudah diatur dalam RUU PKS. Jadi sebenarnya ada 9. Ada pelecehan seksual, ada eksploitasi seksual, ada pemaksaan kontrasepsi, ada pemaksaan aborsi, ada perkosaan, ada pemaksaan perkawinan, ada pemaksaan pelacuran, ada perbudakan seksual, dan ada penyiksaan seksual. Jadi, itu lengkap banget. Dan contohnya misalnya dengan pemerkosaan. Setahu saya, dengan undang-undang yang ada sekarang,
perkosaan itu hanya dianggap jika penetrasi terjadi dari through the vagina. Sedangkan ini kalau nggak salah mengaturnya supaya it's lebih luas lagi konteksnya gitu. Jadi it's not just this one definition of rape, tapi memang diluaskan lagi karena memang setelah kita melihat juga dari berbagai kasus yang viral, pemerkosaan itu pertama tidak hanya terjadi kepada perempuan, tapi juga bisa terjadi kepada lelaki. Yeah. Jadi bisa juga lewat other orifices, atau bisa juga dengan kasusnya salah satu anak gadis di Bengkulu kalau nggak salah dulu kasusnya Yuyun. Itu juga dia perkosa tapi yang digunakan adalah benda lain gitu, as well as the usual. So this is a thing. There are so many types of sexual violence yang terjadi dan itu semua diatur di dalam ini. Tapi mungkin untuk teman-teman di sini, mungkin saya bisa baca sedikit tentang pelecehan seksualnya. Karena mungkin itu adalah sesuatu yang akan atau pernah dialami sama teman-teman yang nonton. Jadi pelecehan seksual itu kan bisa terjadi dalam bentuk fisik dan non-fisik. Kalau fisiknya, contohnya seperti sentuhan, usapan, colekan, dekapan, atau ciuman yang tidak diinginkan. And then kalau yang itu ya? Kuncinya sih itu. And then yang non-fisik, karena mungkin ini yang lebih sering terjadi sama teman-teman perempuan di luar sana, siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam atau memfoto diam-diam tubuh seseorang. Dan dalam ini semua, kuncinya adalah consent. Kuncinya adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh korban. Sesuatu yang tidak dipersetujui. Jadi nggak ada yang ngomong, kan dalam kasus-kasus sebelumnya aku tuh inget ada kayak semacam bercandaan yang menurutku juga nggak pantas gitu ya. Lah kan sama-sama mau. Wah, kacau. Itu adalah sesuatu yang terlalu sering pelaku lakukan untuk memvalidasi apa yang terjadi. Dan memang ini adalah sesuatu yang juga jatuhnya he said, she said kan. Tapi kan dalam kasus yang dibawa ke ranah hukum itu kan itu semuanya terjadi dalam kontekstual, ya kan? It happens with a wide context, with an investigation, dengan saksi, dengan ini, dengan itu, dengan investigation yang luas dan baru dari situ kan seharusnya again dibahas seperti di prolegnas, seharusnya kan dibahas and then you make up your mind. Tapi nggak bisa sesuatu langsung hanya di take out. Oh, but she wanted it, according to you. According to her, enggak. Nah, dan yang masalah yang terjadi juga, karena udah terjadi terlalu banyak stigma terhadap perempuan terutama dalam kasus kekerasan seksual, victim blaming terlalu sering terjadi, jadi seakan-akan udah ada bias bahwa, lo kalau memang udah diajak minum dan terjadi pemerkosaan, ya kan lo minum, jadi lo memang tahu apa yang akan terjadi, atau lo mengizinkan, loh, kok tiba-tiba kayak gitu? Orang kan jadi nggak paham, consent itu tetap harus ada. And this is something, karena saya ngerasa banyak orang nggak paham soal isu ini, yaitu jadinya kayak semacam udah ada bias against korban, di mana semuanya diberatkan kepada korban. Kayak even kita lihat dengan kasusnya Ibu Baik Nuril misalnya. Buktinya ada, malah dia yang dikriminalisasi. Yes. So this is another thing yang setahu saya juga diatur dalam RUU PKS. Nggak boleh ada kriminalisasi terhadap korban jika dia udah started this case and has brought in evidence gitu. Nggak bisa lah UU ITE dan pencemaran nama baik and all of that kind of stuff be used against korban. Because it happens too many times gitu. Iya, Han. Kan lu tuh juga pernah mengalami gitu bentuk kekerasan seksual beberapa kali, bahkan bentuknya macam-macam lah. Kalau lu nyaman aja sih, Han, mungkin lu bisa ceritakan apa yang waktu itu terjadi, bentuk kekerasannya itu seperti apa, terus
kalau lu rasain dampaknya pada diri lu, apakah itu secara fisik, secara mental, itu seperti apa? Apakah itu mengubah juga perilaku lu? Han? Jadi gue kayaknya seperti banyaknya perempuan di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya mengalami catcalling itu kayaknya hampir tiap hari ya. Ya, Mengalami pelecehan verbal yang terjadi di ruang publik gitu. Itu juga saya pernah di bagian tubuh saya atau digrepe gitu, dada saya dan bokong saya juga pernah di jalan sama laki-laki yang naik motor juga pernah seperti itu. Dalam kasus itu terutama saya merasa betul-betul perubahan dalam diri saya karena ternyata kalau ada cowok yang ngomong, "Wah, cantik, wah," kayak, it's annoying, it's disrespectful, tapi ya udah, lo nggak nyentuh gue. Saat dada lo dipegang, saat lo nggak mau di tengah jalan, di kompleks lo sendiri yang seharusnya menjadi tempat aman buat lo, dan saat lo ngelewatin pos security, dan bapak-bapak di situ, malah itu mungkin yang membuat gue juga sakit hati pada saat itu. Of course kan gue lari kejar si pelaku, tapi karena mereka naik motor ya udah they got away. So I'm in this whole like kerfuffle dan lewatin pos security. Wah, kenapa Neng, ada apa? Wah, saya baru dilecehkan. Jawaban dari mereka, oh itu mah udah biasa. Terus gue langsung, what? Oh, makin panas tuh, makin marah. Dan ternyata that feeling of being violated, setiap kali naik motor, setelah itu kayak jadi super aware. Kalau ada motor yang terlalu mendekat, langsung kayak menoleh, langsung menutup diri, tangan langsung nutupin dada. Berubah dari mungkin dulu pakai tasnya di belakang, sekarang pakai tasnya di depan. Terus itu sesuatu yang even bahkan kayak tahun ini aja waktu naik ojek, kadang kayak ada suara motor yang terlalu deket tuh, tiba-tiba, oh kok gue ke-trigger padahal ini kayak 6 tahun yang lalu, kayak, oh iya. Jadi, it's something yang memang I have PTSD gitu with this thing. Yes. So sorry. No, I mean it's okay, it happens. Cuman yang paling gue ambil dari pengalaman itu adalah gue tidak mau kejadian ini melimit kebebasan gue untuk mengekspresikan diri dan untuk bekerja dan untuk jalan dan nongkrong sama teman-teman gue. Jadi jalan itu gue ngelewatin setiap hari dan gue tetap jalan kaki lewat situ. Gue nggak mau sampai kalau misalnya sampai gue menuntut diri, mengunci diri, dan berubah hidup gue gara-gara kejadian ini, menurut gue mereka menang. Dan dasar keras kepala, I don't want them to win. So I keep pushing through. Selain itu, gue juga pernah mengalami pelecehan seksual di lokasi syuting. Video ini adalah bagian 1 dari Bercakap Bersama Hana Al-Rashid. Ikuti lanjutan dengan klik link di deskripsi. Bercakap Bersama kali ini mendukung kampanye amnesti pengesahan RUU PKS. Yuk, ambil langkah kecil membantu dengan cara mengirimkan surat via website pena.amnesty.id.